Ya, selamat pagi, siang, malam, sore. Saya sebagai tutor CLC untuk Matematika Teknik Kimia, Matek, akan menjelaskan tentang soal-soal tahun lalu yang dari angkatan saya tentunya. Nah, soal-soal ini yang akan saya bahas itu adalah tentang soal-soal Matek, UAS, itu dari PDI, terus Laplace Transform, terus ada tentang sistem ODI. Nah, sekarang kita mulai saja dulu. Kita mulai penjelasannya dulu aja dari sumbernya aja. Jadi untuk sumbernya, saya ambil 4 ya. Jadi ada past paper of Final Exam Engineering Mathematics 2020, ada past paper of Quiz Engineering Mathematics 2020. Nah, untuk past papernya, ini saya kebetulan dapat soalnya itu dari screenshot ya, karena kan waktu itu online. Kalau untuk Bu Ratna ini, dia itu eh, tesnya itu cuma ada di ID. Jadi kalau misalkan kalian nggak screenshot itu, jadi kalau misalkan nggak ke screenshot ya ada bagian nggak ke screenshot, tapi saya ingat soalnya itu seperti apa. Terus untuk pas papernya si Bu Ratna, itu biasanya ada yang kalian harus tahu itu adalah soal-soal dia itu kadang-kadang ada yang berubahnya tapi sedikit. Jadi itu kalau misalnya soal tahun 2019 itu dia itu ada bahas tentang dua tank gitu kalau untuk sistem ODI. Kalau kalau di soal tahun ini itu dia tuh lebih bahas ke reaksi. Kalau tapi sisanya itu overall sama misalnya. Cuma beda angka aja. Kalau pas paper quiz engineering mathematics itu dia itu ada dua. Jadi itu ada Maclaurin series sama solve PDE itu dengan cara lepas transform. Nah, kita mulai aja langsung dari jadi untuk soal pertamanya itu ada bentuknya seperti ini. Nah, untuk soal pertamanya itu dikasih soal sistem ODI, sistem ODI. Hmm. Jadi itu ada suatu reaksi dengan ini. Nah, pertanyaannya bukan cara konsentrasi A dan B ya waktu itu ya, pas aku UAS. Zaman aku UAS itu adalah pertanyaan itu lebih ke bagaimana eh, seberapa banyak konsentrasi B yang terbentuk pada waktu 1800 detik. Nah, itu soal pertama. Nah, untuk soal kedua itu adalah dikasih tahu sebuah second OD, ada ada suatu soal, soal OD. Jadi itu dia bentuknya seperti ini. Nah, itu akan di-solve-nya dengan menggunakan metode Maclaurin. Nah, untuk problem ketiga itu adalah tentang tentang Dirichlet problem. Jadi kita solve ini itu dengan menggunakan metode eh, separation variable untuk yang soal ini. Terus untuk yang quiz itu lebih gampang tentunya. Kalau yang ini tuh cuma expand aja. Jadi kalau misalkan soal expand gitu ya kalian ingat-ingat aja cuma satu kata. Itu kalian harus ingat rumusnya aja terus gitu aja. Nah, kalau yang ini tuh beda lagi dari soal UAS ya. Soal UAS kan kita disuruh solve-nya pakai separable ya. Kalau ini tuh kita hajar pakai lapas transform. Oke, itu pengenalan soal-soalnya untuk soal tahun lalu dari kuis 2020 sama past paper final exam ya. Oke, jadi kita mulai aja dari soal pertama. Nah, jadi soal pertama itu kalian disuruh solve. Tentukan nilai CB itu berapa. Nilai CB itu berapa pada saat 1800 detik. Jadi dikasih tahu bahwa ada soal, dikasih tahu resistance seperti itu. Nah, itu ada kesetimbangan, terus dari B ke C-nya itu irreversible reaction. Nah,
Dari reaksi itu kita dikasih tahu ada bentuknya persamaan seperti itu. Nah, itu kalian ntar bakal dapat untuk nentuin OD-nya, itu kalian bakal dapat pas kalian masuk ke tingkat. Tingkat itu pelajaran semester 4, kinetika dan termodinamika. Nah, itu ntar kalian belajar. Nah, tapi kalian telan dulu aja. Ini juga kalian bakal dikasih tahu. Misalnya kalau misalnya di Matek ya. Kalau di Matek itu kalian bakal dikasih tahu. Tapi kalau di Kinkat itu kan disuruh bikin rumusnya sendiri. Gitu aja. Itu sekarang kita masuk ke soalnya aja. Nah, dikasih tahu K1-nya adalah 4 per detik. K2 dan K3 itu nilainya sama. Itu nilainya 1. Nah, konsentrasi B-nya itu berapa pada saat 1800 detik? Jadi itu pertama-tama kalian tentunya harus bikin persamaannya dulu, bikin yang lebih lengkap gitu. Nah, persamaan lengkapnya jadi seperti itu. Nah, pertama-tama kita tentunya bikin suatu bentuk. Kalau misalnya aksen itu kita anggapnya turunan ya, turunan pertama. Nah, kita bikin aja DCA gitu dulu. Nah, DCA-nya itu kemudian kalian kumpulin jadi satu, terus kalian bikin jadi bentuknya seperti itu, dikumpulin, terus dibikin jadi persamaannya yang minus D plus 4 CA ditambah CB sama dengan 0, dan 4 CA dikurang D tambah 2 CB sama dengan 0. Nah, jadi itu kita mulai dari caranya. Nah, saya aku milih cara Kramer aja kalau yang ini. Sebenarnya kalian dibebasin untuk pakai cara apa gitu, cara Laplace transform juga boleh, pakai cara matrix juga boleh, eh, atau kalian pakai cara Kramer. Saya memilih cara Kramer karena kebetulan lebih cepat aja, karena lebih praktis ya gitu. Jadi kalian cuma jadi kalian cuma ambil salah satu CA aja. Nah, Nah, kita bikin dulu timernya. Nah, caranya itu adalah determinan dari 0, 1, 0, minus 2, tambah 2. Minus D, tambah 2. Terus di bawahnya itu kalian bikin lagi seperti biasa ke cara Kramer, kan kalian sudah tahu. Kalau cara Kramer berarti kalian harus tutup salah satu sisi untuk bagian pembilangnya. Nah, kalau untuk penyebutnya, itu kalian harus tentunya totalin dari itu. Jadinya koefisien-koefisien yang dari CA sama CB itu kalian ditotalin dengan cara itu. Nah, jadi itu ada D tambah 4, terus diminusin, terus ada 1, ada 4, ada minus D tambah 2. Terus kemudian kita masuk ke dalam, kita bikin persamaannya. Nah, kita bikin seperti itu. Nah, terus kalian dapat persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik ini kalian ntar bikin jadi lambda. Kita misalkan DCA itu adalah lambda. Nah, kita sudah dapat DCA-nya. Nah, kemudian kita bikin pakai rumus ABC untuk yang bagian lambda-nya itu kan masih 1, 2 ya. Karena kan itu masih plus minus. Nah, ntar kalian bisa, itu kalian dapatkan lambda 1 sama lambda 2. Habis itu kalian bikin persamaan akhirnya itu dalam bentuk eksponensial. Nah, di situ ada C1 eksponensial minus 3 tambah akar 5T ditambah C2 eksponensial minus 3 dikurang 5 kali T. Untuk yang nggak tahu EXP itu apa, EXP itu adalah, itu sama aja kalian nulis E, Euler. Tulisan Euler dipangkatkan. Dipangkatkan dengan sesuatu dikali T. Itu kalian harus tahu ya kalau eksponen itu kalian bakal kepake nanti pas kalian coding. Makanya kalian harus bisa kenal dalam bahasa Inggris itu ya karena itu sebenarnya. Terus kita udah dapat persamaan CA-nya, kemudian kita turunkan lagi. Apa tujuan dari turunnya ini? Itu kalian menurunkannya itu tujuannya itu adalah untuk menentukan nilai CB. Jadi kalian tidak usah menentukan CB lagi dengan menggunakan Kramer rule. Kalian tinggal masukin aja ke persamaan itu. Nah, habis itu kalian cari nilai CB-nya itu. Nah, kalian masukin ke dalam situ.
Habis itu kalian masukin initial condition-nya. Initial condition-nya untuk CA itu adalah 0, itu ada 4. Kalau di sini itu bentar. Kalau di sini tuh adanya kan awalnya terdapat 4 mol per liter ya. Konsentrasinya kan 4 sama 1 ya. Nah, kalian masukkan ke dalam initial condition. Nah, di sini kita masukkan 4 sama 1. Jadi, kalian dapat persamaan simultan di situ. Untuk menentukan nilai C1 sama C2. Nah, habis itu kalian dapat C1 sama C2. Nah, kalian masukin ke dalam persamaan C2. Nah, lalu setelah kalian menentukan CB, nah, habis itu kalian masukin nilai 1800 detik itu ke dalam persamaan CB. Nah, dengan adanya persamaan CB ini, kalian bisa tentuin itu berapa konsentrasinya. Tapi kalau misalkan kalian ribet, gak usah ngitung sampai habis gitu, sampai benar-benar angka real atau plus gitu, kalian juga boleh bentuknya dalam bentuk atas itu. Jadi makanya saya tulis di situ CB 1800-nya adalah kalian tulis sendiri itu berapa nilainya, atau kalian cuma tinggal masukin T 1800 itu ke dalam T. Karena itu kan juga kebetulan angka ya isinya. Jadi nggak usah sampai dihabisin gitu, sampai dapat angkanya itu juga nggak apa-apa. Oke, jadi untuk problem pertama itu adalah seperti itu. Sekarang ke problem kedua. Problem kedua itu adalah kalian disuruh solve second order itu dengan cara Maclaurin. Nah, kalian disuruh solve itu pertama-tama kalian tentunya bikin rumusnya dulu. Kalian tentunya harus gunakan Maclaurinnya itu, terus kalian turunkan 2 kali, karena kebetulan soal kita tuh adalah 2 kali turunan. Nah, kalian udah turunin, habis itu kalian masukkan ke dalam coding. Habis itu kalian masukin, nah kita cari di situ. Kita udah masukin, nah kita di situ dapat yang beda itu cuma satu. Yang itu adalah M dikurang 2. Kalau M plus 1 kan udah ada 2. Nah, kalian tidak usah jabarin, karena kalau kalian jabarin itu ending-endingnya kalian itu kerja lagi. Jadi kayak kalian sia-sia gitu kalau kejadian kayak gitu. Kalian harus bikin salah satu yang beda itu dibikin sama rata. Jadi kalian expand dulu yang bagian M-2-nya sampai dapat M plus 1. Nah, tapi kalian harus ingat juga itu ada M-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, itu kalian jangan lupa, itu harus dijaga. Itu harus ditulis juga, jangan sampai ketulis 0. Kalau kalian sampai ketulis 0, itu kalian bakal bingung. Terus, tentunya kita tidak boleh lupa bahwa A0 itu sama A1 itu bernilai non-zero. Kalau kalian menilai zero, itu jawaban kalian itu adalah zero. Jadi jawaban kalian itu tidak boleh sampai benar-benar zero kalian dapatnya. Karena kebetulan ini kan kita solve OD-nya itu dengan cara solve OD ini kan harus mendapatkan solusi yang lebih satisfy. Nah, jadi itu kita ambil sama rekursifnya. Nah, di situ kan yang paling terakhir itu kan adalah A2 ya. A2 dikali 2 gitu. Itu kan bersama terakhirnya. Itu gue kelupaan nulis itu harus itu nggak kelupaan nulis itu persamaan terakhirnya. Nah itu kalian sama dengan kan no. Habis itu kalian dapat aduan itu adalah no. Habis itu kita mulai cari persamaan rekursifnya. Persamaan rekursifnya itu dengan cara menyamakan sisi kiri, ruas kiri sama ruas kanan. Kemudian kalian bikin itu jadi persamaan seperti itu yang di bawah itu yang sudah terbentuk dan sudah kegabung dalam suku XM tambah 1. Nah, habis itu kalian bikin persamaannya untuk AM tambah 3. Nah, habis itu kalian udah masukin. Nah, untuk penentuan nilai A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya, itu kalian minimal itu antara bikin 4 atau enggak 5. Karena kan kalau di Bu Ratna itu kan minimalnya itu adalah 3 suku ya. 3 suku. Minimal 3 suku untuk nilai errornya. Nah, kalian bikin nilai errornya itu, nah kalian sudah dapat nilai A3, A4, A5, sama A6, sama A7.
Kalian sudah dapat, habis itu kalian masukkan ke dalam penjabaran dalam Maclaurin. Nah, kalian jabarin sampai A7. Habis itu kalian masukin ke nilai A7, A6, A5, A4, A3. Habis itu kalian masukin ke dalam soal itu, ke dalam YX itu. Habis itu kalian jabarkan, dirapiin dengan A0 sama A1-nya itu ada arbitrary constant. Nah, solusi finalnya itu dapat digambarkan. Jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, kalian lihat di situ ada 3 suku, itu minimal untuk penulisan Bu Ratna. Kalau itu minimalnya ya, kalau Bu Ratna itu minimal 3. Itu sebenarnya itu menggambarkan error. Jadi kalau kalian makin tulis yang lebih panjang, itu makin akurat jawaban kalian itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam problem 3. Problem 3. Nah, problem 3 ini kalian disuruh solve. Ada solve soal gitu. Solve-nya itu adalah kita disuruh solve PDE itu dengan menggunakan separable. Nah, sekarang kita tinjau dulu bentuknya. Pertama-tama kalau untuk tinjau soal PDE, itu yang kalian harus tahu itu adalah kalian harus tahu yang namanya misi sama initial condition ya. Nah, kalau initial condition itu yang kalian harus ingat adalah T-nya itu adalah 0. Yang kalian harus ingat ya. T itu 0. Initial condition itu saat awal-awal. Jadi di situ kalian lihat di soalnya itu adalah bentuknya seperti itu untuk persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya dikasih tahu adalah seperti itu. Nah, dari persamaan itu sudah bisa menjawab pertanyaan A. Pertanyaan A dikatakan bahwa metode apakah yang Anda pilih untuk menyelesaikan kasus gawat? Kenapa kalian milih itu? Oke, untuk menjawab itu, kalian harus tinjau dulu persamaan itu. Persamaan itu kalau kalian lihat itu kan bentuknya itu seperti itu ya. Seperka dikali dot T dibagi dot T kecil sama dengan do kuadrat T dibagi do X kuadrat. Kalian harus tahu persamaan ini tuh bisa di-solve itu dengan cara menggunakan separable. Kenapa kalian milih separable? Itu benar-benar penting. Karena kalau kalian lihat itu bentuk soalnya, itu kan bentuknya itu bentuk persamaan itu adalah homogen ya. Bagaimana cara tahu itu persamaan itu homogen? Coba kalian lihat. Di situ ada do T, ada do turun pertama sama do turun kedua untuk jarak sama waktu. Apakah kalian di situ ada melihat apakah kalian di situ ada melihat semacam variable something gitu yang benar-benar hurufnya selain itu, selain T sama X itu? Maksudnya itu gimana ya? Nah, maksudnya tuh kalau kalian lihat soal yang ini, nah di sini tuh ada XT ya. Kalau di sini ada sesuatu nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada sukunya itu namanya persamaan homogen. Jadi kalau kalian tidak ada kayak semacam XT gitu, itu kita bisa katakan bahwa persoalan ini itu adalah homogen. Nah, untuk boundary condition-nya itu juga homogen. Gimana cara tahunya itu homogen? Kalian bisa lihat sendiri itu ada T0, T-nya itu 0. Nah, TX-nya itu juga 0. Itu bisa dikatakan tuh boundary itu homogen. Nah, untuk initial condition-nya itu juga tergolong linear ya. Kalau kalian untuk lebih detailnya, itu kalian bisa buka halaman berapa gitu. Jadi di persamaan ini tuh kalian bisa di-solve itu dengan menggunakan yang ada di sini. Jadi itu kalian harus jadi untuk syarat solve soal PDE itu yang ini, itu kalian bisa untuk lebih detailnya kalian bisa baca buku Kreyszig.
yang ada di halaman itu tentunya. Nah, kalian solve dulu. Bisa pakai apa? Kalian bisa solve ini itu dengan cara menggunakan separable. Itu karena kalian bisa lihat bentuknya itu adalah homogen. Oke. Jadi jawabannya saya itu adalah karena bentuknya homogen, itu karena bentuknya homogen, maka soal ini bisa di-solve dengan separable. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam soal pertama. Soal yang B. Kita disuruh solve sekarang. Nah, pertama-tama kalau kalian lihat prosedur untuk mengerjakan soalnya itu kalian harus bagi kasus ya. Pertama-tama kalian harus bikin dulu itunya penurunan rumus itu ada yang jarak kan itu kan turunan kedua. Kalau yang waktu itu kan turunan pertama. Nah, kalian harus bikin seperti itu fxgt f double aksen sama g. Terus ada f kali g aksen. Nah, itu kalian bikin. Nah, habis itu kalian bikin apa pindah ruas kan gitu. Habis itu kalian sama dengan konstan. Nah, nilai konstan ini tuh terbagi menjadi 3 asumsinya. Pertama, itu kalian anggapnya itu adalah positif. Nilai positif. Itu kalian harus kuadratkan, jangan lupa. Itu tujuannya itu biar kalian tuh bisa solve soal yang bentuknya tuh akar. Ada akarnya gitu. Nah, habis itu kalian cari. Nah, habis kalian cari, nah itu kalian kan sudah dapat bersama karakteristiknya. Habis itu setelah kalian cari, itu kalian harus dicek dulu. Nah, kalian cek, habis itu kalian dapat persamaan seperti itu di bawah. Nah, diketahui bahwa F0-nya itu adalah 0. Jadi kita tulis C2 tambah C3 itu adalah 0. Nah, nilai C2 sama dengan min C3. Itu yang kita dapatkan. Terus habis itu kita turunkan persamaan F-nya, persamaan F yang karakteristik itu kan turunin. Habis itu kalian tulis di situ. Kalian susun, nah ntar kalian dapat persamaan hubungan C3. Nah, eksponen itu tidak boleh bernilai 0. Makanya kita tulis asumsi bahwa E-nya itu tidak 0. Tapi masalahnya itu adalah kalian itu dapat C3 itu adalah 0. Karena jawaban C3-nya itu 0, itu berarti C2 juga kita 0 kan. Nah, kalau misalnya kayak begitu, itu bisa dikatakan bahwa jawaban kalian itu adalah 0. Untuk untuk soal ini jawabannya itu adalah 0 apabila dibikin jawaban apabila asumsi kalian itu adalah bilangan positif. Jadi, dengan nilai bilangan positif ini, itu tidak satisfy. Karena kita perlu jawaban yang benar-benar non-zero untuk persoalan ini. Nah, kita coret cara positif, dan kita masuk ke dalam cara kedua, yaitu asumsikan bahwa K itu adalah 0. Nah, kita masukin lagi seperti biasa, kalian dapat persamaan karakteristik dan kawan-kawannya. Nah, kita disuruh cek lagi. Nah, T, X, T itu adalah C, A, X tambah B. Itu kita bisa gabungin C sama A itu jadi D, C sama B itu jadi E. Kenapa begitu? Karena kita ingat bahwa A itu adalah konstan. C juga konstan, B juga konstan. Nah, C sama A, C sama B itu bisa kalian gabungkan, itu menjadi suatu nilai konstanta yang terbaru. Gitu. Karena dengan nilai konstanta yang baru ini, maka kalian dapat huruf baru, D sama E. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita dapat kita uji boundary condition-nya itu dikasih tahu T 0, T itu adalah 0, kita masukin. Nah, kita di sini dapat masalah baru. Kenapa? Di sini kita tuh dapat D sama E itu 0. Nah, karena nilai D sama E ini 0, ini bisa mengakibatkan ada masalah. Nah, masalahnya itu di mana? Nah, kalau misalkan kalian turunkan, nah yang kalian dapatkan tuh 0 lagi. Kalau kalian cek di catatan Ratna itu tentu Bu Ratna itu kalian bisa cek itu kenapa itu pas endingnya itu pasti dapat nilai 0. Karena kalian dapat nilai 0,
Jadi solusinya itu tidak bisa dipakai. Karena kita kan cari non-zero ya. Nah, karena tidak bisa dipakai, kita pakai cara ketiga, yaitu negatif. Nah, kita bikin persamaan negatifnya. Nah, terus kemudian sama seperti sebelumnya, bikin suatu persamaan karakteristik lagi. Nah, kalian dapat nilai F sama G. Habis itu kalian bikin Fn sama Bn sin Px itu. Kemudian kita turunkan. Habis itu kita dapat hubungan bahwa B-nya itu 0. Habis itu kita samakan dengan cos 2n tambah 1 pi per 2. Itu maksudnya bilangan ganjil ya, 2n tambah 1 itu. Nah, 3 per 2 pi itu kan kalau kalian cek itu kan nilainya ganjil. Cos 2n itu berarti coba kita tes. Bentar. Oke. Nah, jadi ini kan kita pilih cos 2n tambah 1 ya. Nah, yang bentar. Bentar, kita cek dulu. Nah, kalau kalian cek, itu cos 3 per 2 pi itu kayak gitu, itu nilainya kan 0 ya. Makanya maka nilai nolnya itu adalah cos 2n tambah 1 pi per 2. Nah, kalian samakan, kalian dapat hubungan P itu adalah segitu. Terus habis itu kalian dikalikan nilai TN-nya itu dengan itu, masukin. Terus habis itu kalian masukkan ke dalam, terus kalian bikin persamaan V. Nah, BN itu kalian pakai rumus yang di situ, di atas itu. 2 per 20 itu. Habis itu kalian dapat BN-nya. Habis itu kalian masukkan ke dalam persamaan itu. Terus, habis itu kalian masukin nilai X sama dengan 5 sama T sama dengan 1 menit. Habis itu kalian masukin, nah ntar kalian dapat angka. Jadi caranya seperti itu untuk solve soal PDE dengan cara menggunakan variable. Memang panjang kalau cara variable itu. Kalau mau paling cepat itu adalah cara pakai Laplace transform. Tapi kalau Laplace transform itu case-nya adalah tidak homogen. Ini kan homogen. Kalau homogen kalian tidak bisa menggunakan cara Laplace. Tidak bisa. Sekarang kita masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu tentang quiz. Untuk detail-detailnya kalian bisa baca di Krasik untuk solve soal PDE. Sekarang kita masuk. Nah, jadi itu kalau masalah tentang Magellan series itu untuk expansion itu sebenarnya gampang. Kalian tuh disuruh turunin sampai sampai batas tertentu, itu kalian bisa dapatkan kalian turunin sampai kira-kira ingat 3 suku. 3 suku pertama itu yang dilihat sama ibu. Nah, kalau untuk Megalarin itu kalian harus masukin X itu adalah 0. Tapi kalau Taylor series itu kalian masukin nilai itu sesuatu tapi bukan 0 intinya. Non zero intinya. Nah, kalian masukin, nah kalian bikin persamaannya. Megalarin series itu kalian cuman fokus, kalian tuh intinya cuma satu. Strateginya adalah kalian harus teliti, fokus, ingat sama rumus Megalarin. Cuma 3 yang kalian butuhkan untuk soal ini. Jadi kalau untuk soal ini bisa dibilang kalau kalian dapat tuh bonus ya, soal bonus sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya kalian dapat ya syukur sih. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir ya, kuis 2. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam soal PDE. PDE-nya itu dikasih soal dalam bentuk seperti itu, tidak homogen, karena itu ada XT. Sesuai yang gue katakan, kalau ada XT atau bentuk persamaan yang ada hubungannya sama turunan itu yang di bagian bawah, yang di bagian penyebut, itu kalian tentunya itu
Yang kalian harus ingat adalah itu tidak homo. Kalau misalnya soalnya kayak tadi, kayak yang soal sebelumnya yang UAS tahun lalu, ini kan bentuknya homogen. Kan tidak ada variabel yang berkaitan dengan yang terhadap itu T sama X. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian soalnya. Nah, jadi itu dikasih tahu bahwa bentuk persamaannya seperti itu. Nah, boundary condition-nya itu kan harus baca simak baik-baik. Kan harus simak baik-baik untuk boundary condition-nya sama initial condition. Kalau initial condition-nya kalian dikasih tahu itu adalah Tx, 0. Itu adalah T, O. Nah, kalau kalian harus bikin dari theta, karena ini bakal tentunya membantu Anda dalam mengerjakan soal bagian inverse-nya itu, bagian yang if. Nah, terus habis itu boundary condition-nya dikasih tahu T 0, T. Pada terus tetanya itu adalah 0 juga. 0,S. Nah, dapat dari mana itu nilai bisa dapat segitu? Nah, itu kalian gunakan yang di rumus di theta itu. Kan itu kan ada rumus theta tuh. Nah, rumus tetanya itu adalah T dikurang T0 bagi T1 dikurang T0. Nah, ini persamaannya penting karena itu bakal membantu Anda dalam mencari. Nah, jadi cara pertama itu adalah, jadi kalian itu harus turunkan persamaan theta itu. Theta itu kalian harus turunkan. Nah, kalian turunin. Nah, kita bisa pisah. Bisa. Turunan itu kalian bisa pisah. Jadi di situ kan T dikurang T0. Nah, itu penyebutnya mas kan sama ya. Nah, itu kalian bisa pisah. Dipisahkan, jadinya sisa T sama T0. T0 itu kan kalau kita ingat itu kan angka ya. Karena kita ingat itu adalah angka, maka kita bisa buang. Kita buang, terus kita bisa bikin persamaan baru untuk persamaan satu. Nah, kalian dapat tuh persamaan satu, terus kalian aplikasikan lagi ke dalam persamaan yang untuk tahu stay, time. Nah, kalian bikin, kalian dapat persamaan baru lagi. Nah, habis itu, substitusikan persamaan satu, dua, itu ke dalam problemnya itu. Nah, setelah kalian substitusikan, kalian dapat persamaan seperti itu. Terus kita bisa asumsikan bahwa T1 dikurang T0 itu adalah C. Karena kebetulan itu kan angka ya. Nah, kalian bisa asumsikan nilai itu. Jadi tujuannya itu biar mempermudah kalian dalam melaplaskan persamaan itu. Nah, kalian habis itu bikin laplasnya. Nah, untuk laplace transformnya bisa dicek itu untuk time. Kalian dapat S theta X, S dikurang theta X, 0. Nah, itu kan tadi theta itu kan theta X, 0 itu kan kalian dapatnya 0 ya. Nah, kalian coret nilainya. Habis itu bawahnya kalian lapaskan lagi. Kalian dapat do theta X, S dibagi do X. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, kita bikin persamaan, kita modif persamaan itu menjadi persamaan lapas. Nah, habis itu kalian kalikan dengan seperti X. Itu tujuannya itu biar bisa dibikin lebih linear. Kalau kalian ingat linear itu kan dissolve itu juga bukan if ya. Nah, if kalian bikin if-nya. Nah, if-nya kan itu kan X pangkat S ya. Nah, kalau habis itu kalian kalikan. Terus kalian modif, terus kalian dapat persamaan yang ada di bawah, yang di bagian tambah K. Theta X, S dikali X kali X pangkat S sama dengan X pangkat S tambah 1 dibagi C S kuadrat S tambah 1 ditambah K. Nah, kalian sudah dapat nilainya, habis itu kalian bikin, terus habis itu kalian masukin nilai itunya, nilai S. Terus habis itu kalian masukin, nah kalian dapat itu. Terus habis itu kalian masukkan ke dalam persamaan, terus habis itu kalian modif persamaan itu. Terus habis itu yang seper S kuadrat S tambah 1 itu kalian bisa jabarkan dengan menggunakan Heaviside expansion.
Nah, itu kalian bisa solve itu, kesamaan itu ABC. Nilai ABC itu kalian bisa solve itu dengan menggunakan cara cover up. Cover up itu maksudnya yang apa? Kalian pilih salah satu nilai S itu biar solve ABC itu lebih gampang gitu. Kayak S itu satu gitu atau min satu gitu. Nah, itu namanya cover up. Nah, cara itu kalian pakai, terus kalian dapat nilai ABC. ABC-nya udah dapet, habis itu kalian inverse ke Laplace. Inverse Laplace. Terus kalian inverse Laplace, terus habis itu kalian masukin ke dalam situ. Habis sudah inverse Laplace kan, terus kalian turunkan terhadap X. Tujuannya itu adalah untuk mencari nilai dt dx-nya. Dot t dot x-nya. Kan kita kan ingat persamaan yang kita minta kan t x, t ya. Nah, itu kalian dapat persamaannya. Habis itu kalian masukin ke dalam situ. Ada T0 sama dengan A. Habis itu kalian dapat persamaan A. Persamaan ini itu adalah T, X, T sama dengan X. T kurang 1, eksponen min T. Ditambah T. Nah, udah untuk soal engineering mathematics. Jadi soal-soal dari Bu Ratna itu, yang kalian harus ingat tuh adalah kalian itu, kalau untuk offline gue kurang tahu ya. Tapi yang harus diingat adalah pasti ada soal itu datang dari soal tahun lalu. Kayak ini. Jadi ini soal ini 2 kali berturut-turut keluar. 2 kali ini keluar. Yang ini juga keluar. Yang ini kemarin tuh beda. Kalau yang sesuai yang aku ngomong, kalau yang tahun lalu, yang 2019 itu, dia itu pakai tangki. Kalau tangki, tapi dia tuh ada 2 tangki. Kalau yang ini kan reaksi ya. Reaksi isotermal ya. Ya sebenarnya sih ya bedanya paling di persamaannya aja sih. Gitu-gitu aja. Kalau yang ini untuk kuisnya, kalau misalkan kalian dapat ini, ya syukur sih di UASnya. Kalau misalkan yang ini, ya kalian coba latihannya. Ya soalnya kalau kalian nggak ngerti ini agak berbahaya pas kalian bermain dengan pemodian proses di semester 5. Jadi kalian harus bagus untuk nilai pemodian proses. Ya, untuk mateknya. Jadi untuk engineering mathematics, kalau misalkan kalian bingung atau mau nanya gitu, kalian bisa kontak ke kontak ID lainnya itu atau WA bisa dari nilainya. Dari nomornya udah ada tertera di situ. Nomornya sudah ada, terus kalian bisa call juga kalau mau tutoring gitu, atau kalian juga bisa Gmeet gitu. Itu terserah kalian. Oke, sekian dan terima kasih.